Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setia pendengar podcast pakai otak. Sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah pintar Acibu. Kemarin kalian sudah menyaksikan pastinya ya podcast saya bersama pendiri rumah pintar Acibu, di mana rumah pintar ini banyak rumah pintar ini memfasilitasi anak-anak di sekitar desa Banjarpagur untuk menempuh pendidikan Islam dan umum secara gratis, gitu ya, secara gratis. Dan kemarin kita masih bersifat cerita, sekarang saya langsung turun ke lapangan on the spot gitu guys. Jadi saya langsung ke lapangan melihat seperti apa proses pembelajarannya dan bertemu langsung dengan adik-adik yang belajar di rumah pintar Acibu ini. Dan sedikit juga kita akan menanyakan kepada mereka bagaimana pengalaman mereka belajar di rumah pintar Acibu. Jadi teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam karena adik-adik di sana juga sudah pada menunggu. Oke, ikutin terus videonya. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ini, boleh saya berbicara sebentar dengan Pak Ustadz? Tapi saya nggak apa-apa di tengah Pak Ustadz. Ini adik-adik nggak apa-apa, abang masuk bentar? Oke, terima kasih ya. Jadi lewat dari mana nih? Oke, kasih ya. Ya, aduh ini rame banget nih, seru ya pasti ya belajarnya ya. Alhamdulillah seru banget ya. Alhamdulillah, nih Pak Ustadznya nih ya. Ya. Luar biasa sekali, apa kabar? Alhamdulillah anabi khair. Oh, alhamdulillah ya. Ini satu lagi teman kita juga Ustaz. Iya, apa kabar? Siapa namanya nih? Muhammad Sabri Bang. Muhammad Sabril. Jadi salah satu gurunya juga ya Ustadz Betul ya. sekali ya. Oke, jadi kedatangan saya ke sini untuk adik-adik juga, perkenalkan nama Abang nih Bang Ihsan ya. Abang datang ke sini karena dengar-dengar ada rumah pintar Acibu gitu ya. Jadi penasaran banget gitu dah. Dan banyak juga orang di luar sana yang pengen tahu kayak mana sih rumah pintar Acibu dan seperti apa proses pembelajarannya gitu. Ternyata seasik ini ya. Dan Abang juga sangat bersyukur sekali bisa langsung bertemu kalian. Kalian senang nggak sih ada Abang di sini? Oke, luar biasa sekali Bang. Saya mau sebentar berbicara. Saya duduk di mana? Nggak apa-apa di situ? Oke. Oh, bukunya di sini ya. Banyak banget nih bukunya. Iya, kita ini lagi tadi kebetulan ada donatur yang menyedekahkan beberapa buku untuk kita di sini. Oh, luar biasa. Jadi Ya, kita belajar. ucapkan selamat datang untuk Bang Ihsan ya. Semoga senang di sini bersama kita Amin. semua. Alhamdulillah ya, senang sekali. Rasanya ini benar-benar nggak nyangka Abang ya bisa langsung melihat seperti apa antusias anak-anak desa Banjarpagur ini Bang Betul Tio ya sekali. untuk mengikuti pembelajaran yang berbasis Islam yang didirikan langsung oleh Bang Sarmadan. Betul sekali. Tapi sebelumnya memang teman-teman yang lagi menonton juga, Bang Sarmadan kemarin juga sudah cerita seperti apa lebih lengkapnya rumah pintar Acibu, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, tapi kali ini yang menjadi penasaran kita adalah kita langsung terjun ke tempatnya, melihat langsung gimana ustadznya langsung bertemu anak didiknya gitu ya. Nah, apa kabar semua adik-adik? Oke, sebelum abang nanya sama ustadznya, abang nanya sama adik-adik dulu ya. Di sini orang Banjarpagur semua. Iya. Oh gitu. Jadi seru ya ada kegiatan belajar seperti ini ya. Seru ya. Kalian biasanya manggil Pak Ustadznya panggilan apa? Panggil Ustadz. Pak Ustadz yang ini ya. Ustadz siapa tadi namanya? Oke, Ustadz Sabril. Jadi sebelumnya abang nanya juga lah sama Ustadz Sabril dulu bentar ya. Hai Bang Sabril, luar biasa ya Pak Ustadznya. Gimana Pak Ustadznya nih? Seru nggak belajar sama Pak Ustadz? Seru ya. Oke, luar biasa sekali. Pak Ustadz ini tiap malam mengajar di sini atau gimana jadwalnya? Waktunya ditentukan Bang kan karena apa ya? Kalau setiap hari kan Bang ada waktu yang nggak bisa, Iya. waktu yang udah dijadwalkan kan Bang. Iya. Ada pengajian misalnya ada apa namanya? Kayak ngisi pengajian di tempat lain gitu Bang kan. Ngajar di tempat lain ya. Iya. Ya kayak gitu Bang. Oke. Kalau waktunya Bang cuma waktunya Bang ditentukan. Oke. Jadi saya tambahi Ustadz Sapri ini datangnya itu di malam Sabtu
malam minggu sama Ada malam jadwalnya. Senin, ya. Karena kan kita ada ustazah yang lainnya yang Oh, gitu. membantu mengajar di sini. Gitu. Oh gitu. Jadi Ustaz, saya kita mohon tidak maaf sendiri. dulu. Ambil lagi. Keras lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa sekali ya. Jadi senang nih belajar sama Pak Ustadz nih ya. Senang. Abang mau nanya dulu tadi yang paling bilang senang paling keras ini. Siapa namanya? Muhammad Amin. Muhammad Amin. Udah lama belajar sama Pak Ustadz di rumah ini. Udah lama belajarnya. Belum 3 tahun. Udah ada 3 tahun. Iya, berarti sejak kelas berapa? SD, udah SD kan? iya Kelas berapa sekarang? kelas 5. Berarti sejak kelas 2 udah belajar di sini. Iya Bang. Wih, luar biasa ya. Yang ini sejak kelas berapa belajar di sini? Siapa namanya tadi? Ainun. Sejak kelas 3 SD. Sekarang udah kelas berapa? Udah kelas 6. Wih, luar biasa ya. Jadi kalian ini belajar di sini langsung diasuh oleh ustadz-ustadznya. Kadang gantian ada ustazah juga. Gitu ya. Nah, sebelumnya Abang nanya juga nih sama Pak Ustadz nih ya, Bang Sarmadan. Panggil Bang Sarmadan atau Ustadz Sarmadan? Loh, kok panggilannya beda? Nggak Ustadz juga? Iya. Om gitu ya. Oke, luar biasa. Sekarang saya nanya dulu sama Om Sarmadannya. Ini ide pertama kali muncul ini Bang, membuat ini kalau bisa kita mengulas lagi seperti apa Bang? Bisa diceritakan lagi? Oke, terima kasih. Jadi idenya ini muncul ketika saya melihat bahwa anak-anak di sekitar sini itu saya lihat lebih asik bermain di sungai. Oke. Terus malam juga tidak ada tempat ataupun wadah mereka untuk belajar gitu. Jadi Oke. saya terpanggil untuk mengumpulkan mereka semuanya untuk memberikan tempat dan juga fasilitas seperti buku, papan tulis dan media-media belajar lainnya untuk belajar bersama di sini gitu. Oke, jadi awalnya ini kita Om melihat banyak yang bermain malam, keluyuran. Betul sekali. Daripada bermain yang tidak buat kita lupa belajar, mending belajar di rumah ini gitu ya. Iya. Nah, dengar-dengar juga di ini ada kelas Iqra Al-Qur'an gitu, Ustaz. Iya betul sekali. Ada juga kelas khusus untuk yang hafalan juz 30. Jadi ada beberapa adik-adik ini yang ada di program itu. Ada semuanya. Jadi Oh. mereka tidak jadi kita di sini ada istilahnya ekskulnya gitu. Oke. Jadi program kita yaitu coba ambil kertas itu, Bang Amin. Iya. Nah, jadi di sini ada daftar kegiatan anak cinta buku atau anak acibu yang Oke. jadi setiap bulannya ini kita rekap. Oke. Nah, jadi siapa yang paling bagus amalan hariannya? Ini amalan hariannya itu termasuk sholat wajib 5 waktu. Selanjutnya sholat duha, terus hafalan juz 30 dan ngajinya di rumah. Oke, Nah, berarti ada didampingi orang tua di sana ditandatangani betul gitu. sekali. Oke, oke. Jadi anak-anak kita monitoring siapa di antara mereka yang sholatnya lengkap 5 waktu, ditambah sholat duha, dan ada setoran hafalan juz 30, disertai juga mengaji. Ada di antara mereka juga yang sudah tembus one day one juz gitu. Oke, Satu hari satu juz. juz. Dan itulah tugas kami, tugas saya dan juga ustadz dan ustazah lainnya untuk memonitoring setiap anak. Jadi setiap anak itu memang betul-betul kita perhatikan bagaimana amalan hariannya. Iya. Jadi pembelajaran di sini kontinu sama yang di rumah gitu. Oke. Jadi target-target yang kita inginkan adalah semuanya tercapai. Bagaimana caranya agar para donatur Iya. itu merasa tidak menyesal sudah iya. bersedekah ke Acibu. Iya, betul. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena setiap donatur itu misalnya dia memberikan buku tuntunan sholat Ya. atau memberikan Al-Quran Seperti ini Iya, ya, betul Ustaz, ya. sekali. Memberikan sajadah, memberikan juz ammah. Oke. Otomatis ini semua menjadi tanggung jawab saya bagaimana caranya agar semua itu dipelajari agar para donatur itu mendapatkan amal jariah dari apa yang telah mereka sedekahkan ke anak-anak kita semuanya seperti itu. Oke, dan orang tuanya pun pasti bangga melihat perubahan anak-anaknya seperti
keaktifan sholatnya Iya. yang makin hari makin rajin. Alhamdulillah itu para orang tua itu sering menyampaikan ke kita, mengucapkan terima Iya. kasih. Kebayangkan Om, Iya. betapa mereka sangat pantas untuk Iya. dibantu. Iya betul. Seperti itu. Sedangkan mereka adalah calon pemimpin masa depan, ya kan? Betul sekali. Siapa yang bercita-cita mau jadi polisi? Abang penasaran nih. Oh ini si Amin ya, pengen jadi polisi. Itu juga siapa namanya? Jadi polisi nih ya, yang mau jadi dokter. Oh banyak ya. Bisa, alhamdulillah mudah-mudahan Iya, terwujudnya. mudah-mudahan Coba semua- sama-sama kita aminkan. Iya. Apapun cita-cita adik-adik semua semoga terwujud ya dengan belajar bersungguh-sungguh. Apapun cita-cita itu pasti mulia, mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi pilot, semuanya bisa diraih kalau kita belajar. Seperti kalian ini, kalian udah hebat mau belajar di malam hari. Dimana ketika orang-orang seusia kalian, yang temanmu mungkin ada yang bermain kan hari di luar, sedangkan adik sendiri belajar. Itu top, itu keren sekali. Jadi berarti Bang, orang tua mereka kan bisa dikatakan mungkin tidak sepenuhnya bisa memantau belajar mereka sehingga Rumah Pintar Acibu ini menjadi solusi. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Apa kesan yang Abang rasakan ini anak-anak gitu Bang ya banyak dan Abang harus berhadapan sama mereka mungkin tiap malam atau mungkin biarpun tidak rutin tiap malam tapi kan harus berhadapan dengan anak-anak. Apa kesan-kesan tersendiri yang Abang rasakan dengan kegiatan seperti pengajian yang Abang buat ini? Oke, kalau ditanya masalah kesan itu saya selalu terharu dan merasa bersyukur. Kenapa saya katakan terharu? Karena ini adalah balas dendam saya waktu kecil. Oke. Ya, jadi kami kan 10 bersaudara. Jadi Ya. orang tua saya itu dulu lebih fokus mencari nafkah. Oke. Jadi kami anak-anaknya kurang perhatian Oke. gitu loh. Jadi saya pun melihat bahwa ya mereka sekarang ini seperti Seperti itu. Abang dulu. Jadi Tidak ingin dibuat ke mereka seperti iya, itu. Oke. jadi saya balaskan dendam saya itu ke hal yang positif. Inilah cara saya untuk membalas dendamkan masa-masa kecil saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu saya kecil itu saya menginginkan, padahal saya masih kecil, tapi Ya. saya berharap ada orang yang membuat seperti, tapi Ya. tidak ada waktu Oke. itu di kampung saya. Iya. Makanya sekarang saya balas dendamkan itu. Oke. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih buat kepada para semua donatur Acibu. Kalian luar biasa. Insya Allah kita semua dalam wadah keislamian, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah. Apa yang sudah kalian sedekahkan ke Acibu, baik dia buku, mukena, sarung, sajadah, ambal, semuanya apapun itu, bahkan berbentuk uang untuk yang anak yatim piatu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur. Ayo donasi buku, ayo donasi materi, mereka sangat layak untuk dibantu. Oke, luar biasa sekali. Ini saya masih punya satu pertanyaan untuk Om Sarmadan. Selain kegiatan belajar mengajar, apalagi kegiatan biasanya yang dilakukan di Rumah Pintar ini, Bang? Ada aksi sosial kah atau seperti apa? Oke, aksi sosialnya itu ada. Kita setiap hari Jumat itu, pokoknya 1 minggu sekali kita ada Sekali seminggu. santunan anak yatim piatu, oke. ada santunan untuk duafa, Oke. dan juga ada santunan untuk fakir miskin. Tapi tidak semuanya memang kita expose ke media sosial Oke. karena kita menghargai orang yang mendapat Iya. bantuan tersebut Iya, betul, gitu. betul. Tapi pada faktanya di lapangan kita sudah menyerahkan setiap minggunya bantuan dari para donatur itu kepada yatim piatu, duafa, dan juga fakir miskin di sekitar lingkungan Rumah Pintar Acibu ini. Meskipun mereka tidak ikut belajar, Iya. mana tahu nggak ikut belajar di sini, tapi kebetulan mereka membutuhkan itu bisa saja gitu. Dan ya. itu benar Om. Kenapa Oke. saya katakan seperti itu? Ada beberapa anak yatim dan piatu di lingkungan kita ini, dia tidak ikut belajar di sini. tidak ikut belajar. Kita sudah berusaha mengajak, kita sampaikan sama orang tuanya, tapi apalah daya, Iya. niat kita tidak disambut dengan baik oleh mereka. Tapi itu tidak membuat kita Iya. kecil hati. Karena tidak paksaan juga Iya, untuk belajar. tetap ya. kita berikan hak mereka. Oke. Tetap kita antarkan hak mereka seperti itu. Oke, jadi ada setiap sekali seminggu untuk Ya. menyantuni anak yatim, fakir miskin dan juga anak duafa gitu ya, yang tentunya sangat membantu sekali. Sangat membantu. Sehingga memang kepada para donatur juga harapan mereka sebagai amal jariah tercapai gitu ya Ustadz ya. insya Allah seperti itu. Oke, untuk adik-adik sebelum belajar biasanya ada yel-yel semangat enggak? Ada. Ada ya, tepuk semangat ya. Ayo, abang mau dengar deh. Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin biasanya ini? Ada yang berani untuk mimpin atau ustadznya aja? Gimana?
Atau kakak ini? Tepuk semangat tadi kan? Ya, oke, sama Pak Ustadznya aja atau gimana? Ya, sama Om aja ya. Sama Om aja, oke. Ya, Om Ihsan juga melihatnya ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Takbir. Lebih keras lagi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik semua. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada orang tua. Dan kita akan bertemu lagi. Dan kepada teman-teman di luar sana, bagi kalian yang punya keponakan atau adik barangkali yang mau belajar di Rumah Pintar Acibu, pintu sangat terbuka untuk kalian untuk belajar di sini, bergabung bersama teman-temannya di sini, belajar ilmu agama dan juga ilmu umum yang tentunya sangat bermanfaat. Dan kita akan saya masih penasaran sebenarnya seperti apa sih aksi santunan atau apa itu nanti saya akan mencoba untuk masuk ke sesi selanjutnya untuk mengekspos itu guys. Jadi teman-teman di luar sana saksikan, jangan lupa untuk terus membagikan atau mendermakan apapun yang bisa didermakan karena itu sangat bermanfaat bagi adik-adik kita ini. Dan sekian dulu dari kita bertemu lagi nanti di tempat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas liputannya ya, Iya. Om Ihsan ya. Terima kasih ya. Oke, adik-adik, dadah. Assalamualaikum. Oke. Cepat salam.